Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya kurang kompak. Ibu-ibu, Bu, daun salam kelapa sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Giliran duit aminnya kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du wa ba'da tahiyah. Hadirin shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan ibadah puasa yang di dalamnya berbanyak macam ibadah yang kita lakukan ternyata perintahnya unik, hadirin. Menurut para ulama, Allah kalau memerintahkan kita untuk sholat, itu perintahnya langsung menggunakan fi'il amr. Aqimis sholah. Kadang-kadang digandengkan dengan membayar zakat. Wa atuz zakah. Aqimis sholah wa atuz zakah. Perintahnya langsung dengan menggunakan fi'il perintah amr. Tapi kata para ulama, kenapa ketika berpuasa justru tidak menggunakan perintah langsung, menggunakan fi'il majhul, dari kataba menjadi kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini mempunyai keunikan tersendiri kata ulama. Kenapa giliran berpuasa, giliran mengerjakan sholat kita langsung, giliran suruh berzakat, berinfak langsung, tapi ketika berbicara tentang puasa, itu perintahnya tidak langsung. Kata ulama, justru di sini keunikan ibadah puasa. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena di dalamnya, kata ulama, setiap yang ayat menggunakan kata kutiba, dipastikan hampir setiap perintah itu banyak kesulitan, banyak kendala dalam mengerjakannya. Ibadah puasa sulit ya Pak? Ibadah puasa sulit ya Pak? Wah, ini benar-benar orang puasa semua jawabannya. Semuanya ini memang kalau Masjid Al-Ittihad beda Pak dengan masjid lain itu. Kalau ada yang ceramah, khusyuk, nunduk semuanya. Sambil nunduk ntar matanya riap-riap, lama-lama hilang. Ada yang nyender sebagian pojok sono, di pojok sini, sampai di belakang, nggak apa-apa. Cuma saya ingetin, yang nyender-nyender ini nanti pahalanya bagi dua sama tembok. Unik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Coba lihat ayat lain. Sebelum berbicara tentang puasa, kita berbicara kutiba, tapi pada problematik yang lain. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hur bil hur, wal abdu bil abdu, wal unsa bil unsa. Ayat tentang kisos, ya Pak, dalam Al-Quran itu menggunakan kutiba. Sama dengan puasa. Berarti di dalam perintah itu ada masakoh, ada kendala, ada kesukaran, ada kesulitan yang sungguh sangat besar. Masakoh syadidah, masakoh amikoh kata para ulama. Makanya susah. Lihat Pak, hukum kisos. Bisa berlaku nggak di Indonesia? Oh nggak bisa. Jangan pernah. Ya, padahal Allah mengatakan diwajibkan atas kalian. Di Arab Saudi sana, yang memang udah menggunakan hukum kisos, coba lihat ketika kisos dilakukan, ada orang bunuh orang lain tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang dibenarkan oleh agama, dia dibunuh lagi kalau tidak mendapatkan
ampunan dari itu ahli warisnya. Begitu dikisos, rame nggak dunia internasional? Rame. Dikritik sama hak asasi manusia internasional. Ayat tentang berperang, ketika selesai berpuasa, setelahnya kita akan baca tuh. Ya, kutiba alaikumul qitalu fil qats wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Diwajibkan atas kamu untuk berperang di jalan Allah, dan itu sesuatu yang tidak pernah kamu sukai. Jihad susah nggak Pak? Susah. Jihad susah. Menyerahkan jiwa kita untuk agama, menyerahkan jiwa kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat jihad, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan berjihad, pasti di depannya suruh dengan harta dulu, bukan dengan jiwa langsung. Ya, jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta, kata ulama, lihat tuh. Orang disuruh jihad dengan hartanya dulu. Kalau dengan hartanya pelit, dengan hartanya susah, boro-boro dengan jiwa, begitu. Ya, makanya selalu yang pertama dengan harta. Bahwa kurhul lakum, kata Allah. Perang itu nggak ada yang kita demen, nggak ada. Ya, nggak ada tuh Pak. Ada nggak orang sini yang suka perang? Ada nggak? Kagak ada. Berat Pak. Ya. Nah, begitupun dengan puasa. Oh, ada yang nanya, Ustaz, itu puasa beratnya dari mana? Anak saya umur 9 tahun puasa noh. Dari pagi beduk subuh sampai maghrib dia kuat. Ya kan? Letak kesukarannya di mana? Kata ulama, kalau puasa cuman puasa, jangankan kita Pak, hewan juga bisa. Bapak punya kambing, punya kebo, punya sapi, jangan kasih makan pagi, kasih makan sore mau maghrib. Kuat gak tuh hewan? Kuat gak tuh binatang? Kuat. Maka kata ulama, bukan di situ. Kalau puasa cuma sekedar menahan lapar, menahan haus, itu mah mudah. Tapi kan puasa itu seluruhnya. Anggota badan kita disuruh diajak untuk berpuasa. Hadirin, ya, apa yang diperintahkan nih? Pertama, lisan. Ya, 5 hal yang kita disuruh jaga. Ya, pertama, ghibah. Nih, lisan kita. Mohon maaf hadirin yang berbahagia. Dia memang tidak bertulang. Tapi kalau kita lihat dari segi apapun, huruf hijaiyah itu Pak, huruf hijaiyah yang kita belajar, itu ada berapa huruf? Huruf hijaiyah ada berapa huruf? Ada berapa Bu? 28, 29. Ya 29. Dari 29 huruf itu paling banyak keluar dari lidah. Ya, dari makhrajul lisan namanya. Dari lidah. Nggak bertulang dia, tapi memang banyak. Artinya apa? Hadirin yang berbahagia, ini sudah mengatakan analoginya sudah bahwa lidah yang tidak bertulang ini kadang-kadang jauh bisa menembus pedang yang tajam. Hindari berpuasa seperti ini kata para ulama, hadirin yang berbahagia. Ya, apalagi kemarin bekas pemilu. Ya, saya yakin di sini ada yang 01, ada yang 02, ada yang 03. Sudah habis sudah masanya. Sekarang kita perbaiki Ramadan. Sayang, kalau masih bulan Ramadan kita masih punya sengketa dengan masa lalu yang justru akan menjebak, mengurangi nilai-nilai puasa kita selama bulan suci Ramadan. Ini lisan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan yang lalu mungkin 11 bulan yang lalu kita sering mengucapkan kata-kata kotor, fitnah, ghibah terhadap semua manusia, kita terhadap saudara-saudara kita. 11 bulan, 1 bulan ini Allah ngajak bersihin lidah kita. Dengan apa Pak hadirin yang berbahagia?
Dengan baca Quran. 1 bulan ini disucikan dengan apa? Dengan membaca Quran. Allah tahu kondisi lidah kita itu 11 bulan yang lalu. Mungkin nggak karu-karuan. Namimah, ghibah, adu domba, hoax, fitnah, bongkar aib sesama kita. 1 bulan ini Allah pengen sucikan lidah itu. Dengan apa? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Udah berapa juz, Pak? Saya tanya berapa juz, ketawa bapak-bapak. Baru 2 juz, Pak Ustadz. Itu juga juz alpukat sama juz mangga. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting setiap harinya, setiap waktunya berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini solusinya sudah ada, Pak. Problematika hidup kita itu dengan Al-Quran sudah selesai. Ya. Lihat Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab itu jawara, jagoan, keras hatinya, Pak. Nggak ada yang bisa nyentuh Umar ibnu Khattab. Ya, paling-paling lawannya Hamzah itu, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dia menghunus pedang, ya, pengen nyari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam, ini tuh dicegat dengan Nuaim, ketemu dengan Nuaim di tengah jalan. Ditanya, ini Umar mau kemana? Aqtul Muhammad, saya mau bunuh Muhammad. Kata Nuaim, ntar dulu, ada berita viral nih, yang ente belum tahu. Dikasih berita viral. Fatimah dengan Zaid, ada iparmu, itu sudah lebih dulu memeluk agamanya Muhammad. Masya Allah. Putar arah balik ke rumahnya Fatimah. Nggak jadi ke Darul Arqam. Sampai di rumah Fatimah, Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Jatuh Pak pedangnya. Lunglai Umar. Ya, dengan surat Toha yang dibacakan oleh Fatimah, adiknya masuk Islam, dapat hidayah dengan Al-Quran. Makanya saya bilang kalau ada kampung-kampung yang suka tawuran, bikin rumah Quran di situ. Pemprov DKI saya usulin begitu. Ya ada nih satu daerah, agak pernah kalau Ramadan itu selalu tawuran subuh-subuh. Selalu tawuran sebelum sahur. Bikin rumah Quran di situ. Kurang berinteraksi dengan Quran. Bapak ibu punya rumah tangga, ya cekcok terus laki dengan istri, istri dengan laki, nggak pernah ada kecocokan, kurang berinteraksi dengan Quran. Bini saya itu Pak di rumah kalau lagi rewel-rewel itu, ya saya tahu lagi adatnya lagi kurang bagus tuh, malam-malam saya ambil Quran, ubun-ubunnya saya bacain. Betul, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran hadirin. Karena Ramadan itu selalu bersamaan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lemes amat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terpaksa. Lumayan dah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini oke, jangan lepas dengan Al-Qur'an. Mohon maaf, kita paksakan diri kita. Awas, hati-hati hadirin yang berbahagia. Karena saya pernah mendapatkan pesan dari guru saya, ya, Dr. Ahsin Saho Muhammad, beliau rektor IIKI pada saat itu. Waktu kami mengaji dengan beliau, beliau pernah bilang begini, kalau Anda setiap hari sudah tidak bisa membaca Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, 1 bulan berganti dengan tahun, datang lagi Ramadan baru baca Quran. Kata beliau, hati-hati. Jangan-jangan bukan Anda yang sibuk tidak bisa membaca Quran, tapi jangan-jangan Quran yang tidak mau berinteraksi dengan Anda. Wah, serasa kami seperti ini menjadi renungan kita hadirin. Ternyata seperti itu. Kenapa? Karena dia makhluk. Dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, melalui bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an, terus berinteraksi dengan Al-Qur'an untuk mensucikan lisan kita. Ya, saya nggak panjang-panjang, Pak, ya. Kasihan loh ibu-ibu. Saya selalu kalau ceramah itu yang selalu saya pikirin nih ibu-ibu. Nah iya. Bangun jam 2 duluan. Ya, Bu. Iya. Ntar nih habis tarawih bisa tidur buru-buru. Kagak bisa. Cuci piring, dapur masih berantakan. Bapak udah tidur, belum tidur. Begitu bapak udah tidur, dia bangun duluan. Kasihan, makanya saya mohon maaf Allah. Saya juga ngeliat istri saya sama seperti itu. Ibu-ibu nih Pak. Ya. Maka kita doakan ibu-ibu kita biar pada sehat semuanya. Amin ya rabbal. Iya. Emang di dunia Pak, mohon maaf hadirin yang berbahagia, cuman mikirin dia kita. Iya, Bapak punya duit banyak tapi kagak punya orang perempuan. Waduh. Hampa Pak. Nah, ya, hampa kita. Emang karena dia tuh kita kerja, ya kita beribadah buat orang perempuan. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Dan Allah wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.